menjelaskan gerak lempeng tektonik. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerak lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan epirogenetik dan origenetik. Yang pertama ada gerak epirogenetik, adalah gerak atau pergeseran lapisan gerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Contohnya seperti penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang naik. Contohnya seperti turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur atau Kepulauan Maluku dari Pulau Barat Daya sampai ke Pulau Bandana. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Contohnya naiknya Pulau Butono dan Pulau Timor. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita ke gerakan orogenetik, yaitu proses pembentuknya pegunungan. Proses orogenetik meliputi luas areal yang relatif sempit selama waktu yang relatif singkat dibandingkan epirogenetik. Contohnya pembentukan pegunungan yang ada di bumi ini seperti pegunungan Andes, Rocky Mountain, Sirkum Mediterani dan sebagainya. Gerakan orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindah-pindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lapisan dan patahan. Proses lipatan atau folded process, yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan atau anticline, serta lembah lipatan atau syncline. Fenomena ini dapat Anda saksikan apabila melewati jalanan yang menerobos dua bukit. Maka tampak pada sisi kiri kanan jalan sikapan gerak bumi berupa lapisan pergelombangan. Ada bagian yang naik dan ada pula bagian yang turun. Itulah salah satu gerakan gejala lipatan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, apabila beberapa puncak lipatan disebut antiklinorium dan beberapa lembah lipatan disebut synclinorium. Macam-macam lipatan yang dikenal yaitu lipatan tegak, lipatan miring, dan lipatan menggantung, lipatan rebah, dan lipatan isoklin, dan lipatan kelopak. Contoh pegunungan lipatan ini adalah pegunungan tua seperti pegunungan Ural yang terjadi pada zaman primer, pegunungan muda seperti pegunungan Mediterani dan Sikrum pasif yang terjadi pada zaman Tersier. Contohnya seperti macam-macam lipatan. Selanjutnya, bentuk atau morfologi khas tenaga tektonisme lainnya adalah patahan atau sesar. Bentuk alam ini terjadi karena adanya proses pematahan atau fault proses. Pada lapisan kulit bumi, prosesnya terjadi sangat cepat sehingga lapis-lapisan
yang terkena tekanan tidak sempat lagi melipat, melainkan timbul retakan dan patahan. Bentuk patahan dapat dibedakan berdasarkan arah dan kekuatan tenaga tekanan. Yang pertama, adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dan saling menjauh satu sama lain, sehingga pada bongkahan batu terjadinya retakan-retakan dan akhirnya patah membentuk bagian yang merosot atau garben atau salken, dan bagian yang menonjol atau horst. Adanya tenaga endogen yang berarah vertikal. 3. Adanya dua buah tenaga endogen mendatar yang berlawanan arah sehingga menimbulkan pergeseran batuan yang disebut sesar mendatar. Alur akibat pencegahan batuan pada proses patahan disebut alur patahan. Alur patahan yang besar bisa sampai ke batuan di bawah tanah yang dalam merentang sepanjang benua. Alur patahan terbesar di dunia sama seperti gempa bumi terkuat bisa ditemukan benua. Bisa ditemukan di dekat di pelempeng. Beberapa patahan besar membelah tanah saat mereka bergerak, mendorong naik wilayah daratan atau membuatnya amblas. Setelah gempa bumi, saat mendorong naik wilayah daratan atau saat energi dilepaskan, kumpulan batuan di kedua sisi patahan terkunci menjadi satu dan di posisinya yang baru. Tekanan dan tegangan yang menyebabkan gempa bumi yang pertama sering terulang dan terus bertambah hingga menyebabkan gempa bumi. Salah satu relief geologis yang paling terkenal di dunia adalah patahan San Andreas yang membelah pantai Pasifik